maka akan ada interaksi dengan muatan lain yang bermuatan jika muatan atau berbeda ya di posisi dia, maka akan ada gaya tarik menarik. Ya. Nah, pastikan kalian bisa memahami. Ini di sini kan tadi sudah ada tanda panah ya. Nah, kira-kira tanda panah ini, kalau ada tanda panah ini adalah gaya tariknya siapa, gaya tarik oleh siapa untuk siapa. Ini gambarnya di sini. Artinya ini adalah gaya maka gaya ini adalah gaya yang bekerja pada benda dua disebabkan oleh benda satu. Jadi tulisnya X2 kali. Jadi ini sebenarnya cuma kesepakatan saja, kesepakatan. Tapi kesepakatan itu harus diikuti secara konsisten. Kalau dari awal ada tulisan X2 satu gaya pada benda dua dikarenakan benda satu sebenarnya menggunakan kesepakatan. Jadi X-nya adalah jadi gayanya apa namanya benda dua ditarik oleh. Nah, di sisi yang lain benda satu ini karena ada keberadaan benda dua di sini yang berbeda muatan, maka balikannya dia juga akan mengalami gaya tariknya. Jadi sebenarnya gayanya nggak harus sampai di sini ya, karena tadi saya sampaikan maka F yang biru ini adalah F pada benda satu karena benda dua. Sebenarnya adalah faktor jadi ada tanda. Nah, ini kemudian menjadi penting karena ini adalah faktor. Jadi bagaimana penulisannya? Berapa besarnya K? Di mana K itu berapa? Di mana K itu adalah 1/4 pi epsilon 0 ya. Jadi saya dari caranya di sini. Ada benda satu, benda dua, satu dua per apa ini? R kuadrat. Nah, akhirnya adalah R12. Nah, ingat kalau kalian sudah belajar vektor, ingat ini adalah salah satu vektor. Sementara di sini ini adalah skala besar, besarnya belum diberikan arahnya. Berarti di sini harus ada vektor satuannya. Fungsinya kopi. Berarti benda dua satu ini arahnya adalah R kopi. Mana R kopi yang ada dari ini? Ini adalah R2. Kalau yang kita berdua bersama dengan vektor apa namanya? Jadi pahami bahwa ini adalah besarnya, besar gayanya. Nah, laptop ini menunjukkan arah. Artinya kalau kita ingin menuliskan F2, F2, F yang bekerja pada benda satu, karena benda dua, maka di sini juga sama, besarnya sama. Kalau karena besar satu dan keduanya sama. Karena arah F1 F2 itu sebaliknya. Berlawanan yang kedua. Nah, ini jadi sebenarnya untuk mengenalkan saja. Tapi kalian tentu sudah paham bahwa kalau ada pertemuan yang berbeda ya pada lain. Tapi nanti kalau kita akan kasusnya,
Harusnya ini sudah yang lebih dari 2, 3, 4, harus konsisten. Artinya kalau saya tambahkan dari sini, saya tambahkan satu sudah bermuatan di sini, maka garisnya akan bertambah. Pertama, di ini merupakan ketiga ya, positif. Berarti tiga ini akan ada gaya yang disebabkan oleh satu dan gaya yang disebabkan oleh dua. Gaya yang disebabkan oleh satu akan positif di positif, berarti menolak gaya dan dari satu selain dia tadi ditarik oleh dua, dia harus diberi pengalaman gaya karena sudah di tiga ini. Jadi gaya mana itu sekarang ada dua nih, yang ke atas tadi dan yang ke bawah. Di sini kemudian kalau sudah dua, ini karena negatif dan positif berarti akan ada gaya tarik menarik, tarik oleh benda dua berarti ada. Nah berarti ini untuk membedakan ini berarti simbolnya apa? F berapa? F3 karena benar satu. Nah yang ini F enggak karena benar. Jadi kalau sudah banyak itu tidak. Berarti kan salah satu di benar dua karena tarik sana. Tarik sana. Oleh tiga. Itu jadi dua. Nanti pertanyaannya adalah berapa resultan atau resultan gaya pada benda satu kepada benda dua dan tiga. Kalian sudah bisa menjawab manapun pertanyaan. Kalau kalian ditanya dengan resultan pada benda satu, berarti gaya ini pada benda satu. Dua yang diikuti masih bisa terlihat. Oke, benda satu ini berarti benda satu ini kalau kita mencari resultan kita lagi satu dua ini F13 Pak. Ini tinggal aplikasi dari vektor. Sedangkan representasinya kalau dalam kata ini jadi jadi nanti kalau yang kita suka tulisnya itu menggunakan saja F1 gaya total yang berbeda pada benda satu. Kalau ada satu tiga berarti gaya yang berbeda pada benda satu hanya dikatakan benda tiga. Atau dua dikatakan benda dua. Kalau satu saja berarti yang total gaya yang berada di benda satu. Dan seterusnya nanti untuk benda dua, benda tiga, saya rasa kalian harusnya bisa mengikat dari resultan dari benda dua dan benda saya tadinya mengaplikasikan vektor. Saya kalau tadi semuanya sudah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Saya yang berpikir ya. Biasanya kalau berarti kalau yang berpikir saya rasa otaknya kan aktif ya, aktif berpikir. Itu pasti menggunakan mana. Tapi kalau kuliah fisika hanya didengarkan, dia suara saya ini bukan tipikal suara yang enak didengarkan. Tapi suara yang enak untuk tidur. Kalau yang didengarkan pasti tidur. Tapi kalau itu berpikir, ya tahu. Jadi cara dia gambar, ya ini ya
Nah, kalau nanti dalam memahami arah-arah gaya dan konsisten, soal ini hampir pasti keluar baik di UIN atau di UTS atau di Solo. Karena dianggap soal tipikal juga. Jadi nah, yang tadi saya gambarkan itu sebenarnya versi lebih sederhananya kalau mau meninjau vektornya ini tulisannya harusnya seperti ini. Dan 1, 2. Tapi saya rasa kalau kemudian seperti mungkin kalian bisa mungkin saya tambahkan agar nanti kalian ketika membaca buku atau dari buku yang lain itu sudah semua. Jadi ada juga yang sedikit berbeda. Ini R-nya maka 3. Tapi di sini adalah R-nya dalam bentuk vektor. Ini kan vektor, ini vektor. Ini aman. Jadi pasti ini benar. Kalau tadi ini vektor, di sini keterangan bahwa makanan ini vektor adalah dari di vektor satuannya, ROV. Vektor satuan ini kalau dihitung sebenarnya nggak ada angkanya. Ini cuma menunjukkan arah positif atau negatif saja. Ini arah saja, tidak ada dari arti dari masing-masing. Tapi kalau menggunakan vektor jadi ada angkanya. Jadi kalau kan sebenarnya sama ya. Kalau ini ada R, ini pangkat 3 kan jadi pangkat 2. Pangkat 2. Karena definisi dari vektor satuan itu adalah tulis ya, bahwa vektor dibandingkan dengan besarnya vektor. Jadi kalau kopi yang tadi dimasukkan ini kan jadinya R vektor, jadi pangkatnya jadi 3. Jadi kalau kalian belum mau meninjaunya murni secara vektor, hasilnya secara vektor, boleh. Tapi karena biasanya yang ditanyakan apa sederhana, jadi cuma arah dari saya. Arahnya itu nanti secara intuitif kalian sudah tahu kalau positif negatif itu paling menarik, positif ulang-ulang dan seterusnya, sehingga arah ini nanti tinggal positif negatif saja di luar rumusan. Nanti pakainya terkait kuadrat. Nah, itu informasi. Oke, karena si gaya ini adalah sangat vektor, sehingga penggunaan pun harus memenuhi kaidah-kaidah dari penjelasan atau pembahasan yang harusnya sudah kalian kuasai. Nah, ini versi matematiknya saja bahwa ini adalah sigma-nya adalah jumlahan dari mana sampai mana, dari I sampai J. Intinya di sini jadi dalam beberapa matematika ini artinya jumlahan sebanyak buku yang tertulis. Misalkan ada 3 gaya, berarti ada 3 kali, 2 gaya 2 kali. Nah, ini coba kalian lakukan ya. Ini ada 3 muatan. I1, I2, dan I3. I1 besarnya 2I, I2 besarnya 2I sama dengan muatan yang sama-sama positif. Kalau tidak tertulis positif negatifnya artinya dia positif. Kalau dia negatif biasanya tertulis negatif. Ada yang bersedia volunteer
maju ke depan, menuliskan arah gaya-gayanya jadi ada. Itu apa saya tunjuk? Jadi maju ke depan itu bukan dalam rangka ingin mempermalukan diri kalian. Tapi jangan khawatir. Betul di situ akan menjadi apa ya? Kalau kalian yang beruntung ya mendapatkan rezeki kurma itu biasanya lebih membekas. Ada yang bersedia? Oke. Di gambar yang nanti disertai di sana ada bagian yang kayak gini ya, ini kemudian besar sekali uang. Tapi kan karena kita dari hari pertama, kemudian kalian ujian itu di hari pertama, lupa. Padahal ini sudah untuk apakah nanti biar kuliah dan maaf perhatian semuanya. Ini dari karena saya mengikuti ini ya, jadi kalau gambar alamat gaya itu nggak harus sampai sini. Jadi mulainya dari sini ditarik ke arah.
Karena oke, ya pasti pidana. Jadi oleh pidana ini sudah berdasarkan beberapa gaya. Kita lihat dulu di benda satu ya, di benda satu yang ini. Benda satu ini sudah bermuatan positif. Karena ada keberadaan benda dua di sini yang positif juga, maka dia akan mengalami gaya dalam melakukan. Nah ini adalah gaya benda satu dikatakan benda dua, makanya kanan. Nah, tetapi di sini kan ada juga benda tiga ya, di mana benda tiga ini gaya ini. Nah, bendanya dikasih sehingga akan ada gaya apa? Tarik mana? Bawah. Jadi akan ada gaya kurang dari dua. Ini adalah gaya dan satu kata benda. Sekarang yang sudah tiga. Jadi dia mau negatif, berarti dia ketarik ke atas. Ada tiga. Oleh benda dua ini apa? Ini negatif. Saya mau katakan tadi gambarnya saya nggak mau sampai depan. Beda tiga dibuka. Tapi ini pastikan ini lurus ya. Kalau tarik lurus ya. Jadi gayanya adalah gaya benda tiga karena benda dua. Dan sekarang yang digunakan dua, ini dia ditolak oleh benda satu itu ya. Sekarang yang benda dua karena benda tiga. Tarik dari yang negatif ke bawah. Jadi gambarnya jadi sekarang bisa dipakai. Jadi sebagai dua karena ini tahap pertama arah dari gaya. Nah, kemudian yang ini benar ya. Tapi langsung kita cari resultannya. Resultan pada benda satu. Ada satu. Berarti kan satunya sama dengan apa? Dengan vektor dan 1, 2 ditambah S 1, 3. Nah, bagaimana menjelaskan dua vektor ini? Kalau lihat sebelumnya sudah pasti jadinya berapa? 90 ya, berarti apa? Seperti yang 90 derajat. Tidak benar ya. Kalau ada yang mau jadi besar jangan suka. Ya, kalau ini besarnya kan 1, 2, masyarakat. Mereka tidak namanya 2, 1, 2, 90 itu berapa? 90 itu berapa? Nol kan? Ini nol saja. Kalau itu 90 derajat. Jadi seperti kita kurang, ya. Karena kita punya 16 jadi berapa?
kan satu duanya bisa dulu. Kemudian resultansi ini dua. Resultan balik dua gimana? Kalau vektornya masih sama. Nah, ketika ketemu vektor seperti ini skill menjelaskan vektornya yang harus diingat. Kalian masih ingat nggak dalam menjelaskan vektor seperti ini? Ya. Ini berapa? Oh, ini apa? Ini berapa? Tadi ini berapa itu? Dua. Bawahnya dua. Berarti sebenarnya 45. Enggak ditulis, tapi nama SMA. Kalau di sini ada nama kaki ya. Berarti sebenarnya. Jadi ini kosnya berapa? Kos 103. Boleh pakai cara ini. Boleh pakai cara kalau nama kaki bahasa paling atas. Nah, kemudian kita pada resultan pada Q3 juga sama. Nanti kita akan melanjutkan ya. Berarti F31 sama F32 cara menggunakannya pakai judulnya adalah kemudian sering digampang. Nah, nanti coba latihan diperbanyak latihan ya. Kebetulan waktunya nggak banyak. Oh, yang sisi itu. Yang mau ditanyakan sampai sini. Nah, sekarang medan listrik ya. Tadi sudah saya tolong, yang kedua adalah medan listrik. Konsep dari medan listrik ini adalah kalau ada muatan positif, maka arah medannya adalah keluar, memantarkan. Gitu. Kalau muatannya negatif, berarti arah medannya adalah menuju si muatannya. Jadi arah panasnya ini menuju ke negatifnya. Positif ini keluar. Sehingga ketika muatan positif dan negatif itu didekatkan, maka garis dari medan listriknya menjadi seperti ini. Ya. Jadi arah medannya dari positif menuju ke negatif. Jadi profilnya agak mungkin saya coba cari yang bisa di PCR nanti ya nah apa rumus medan listrik? Rumusnya apa?
ini salah ya. Salah benar. Ya, jadi rumusnya kalau medan listrik muatannya satu ya. Ini masih ada jenis kedua, ini rumus dari kolom. Kalau medan listrik rumusnya adalah K per R kuadrat. Dan listriknya E-nya. Jadi matematika. Berapa kuadrat? Oh, itu ya. Lebih kelasnya berapa? Bukan itu Pak. Bukan. Ya, pun. Pertama dua. Kamu dapat dulu. Dapat dulu. Makan dulu. Kalau ini berinteraksi dalam hal kalau mau kita dapat dalam bentuk seperti ini juga bisa. Jadi bisa diberikan di tapi ada cara dipakai karena lebih mudahnya cara pakainya nanti. Aku mau membahasnya cara nah, kita perhatikan di sini dia menggunakan satu mata. Kenapa? Karena ya ketika kita membahas kolom, rumusnya ada dua yang masuk dua. Karena dia hanya akan muncul ketika ada dua atau lebih muatan. Sementara kalau beda, itu dari satu muatan kognitif dibawakan, maka muatan ini sudah menghasilkan yang namanya beda. Dan itu dibahas. Jadi caranya ini adalah kaki per. Jadi medannya satu ini, cara kita nantinya di salah satu titik di sini. Ini titik bukan muatan ini ya, titik. Ini adalah titik A. Berapa medan listrik yang dialami di titik A dikarenakan adanya muatan positif? Kita baru hitung dari sini titik A
arahnya kemana? Arahnya adalah kalau muatannya positif berarti ya bukan, berarti bedanya apa? Bedanya bukan di muatan arahnya. Ini artinya dulu ya. Jadi ceritanya adalah titik. Jadi kalau ada pertanyaan satu muatan dijelaskan berapa gaya kolom yang terjadi di titik A? Apa itu? Berapa gaya kolom? Misalnya gaya kolom di titik A. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Besarnya gaya kolom di titik A. Ya nol ya. Karena di titik A itu tidak ada muatannya. Ya. Tapi kalau dihentikan di titik A yang berapa medan listrik yang dari titik A, ya ini bentuknya. Nah, ini potret kuantum ini yang mana? Ya, pasti ini dari sumbernya. Karena di sini tidak ada. Oke, paham ya? Nah, ini agak begini kan. Harus konsisten. Sekarang ini titik B. Ya, B. Ada muatannya sekarang. Muatannya negatif. Bila pertanyaannya berapa besarnya gaya kolom di titik B? Ada nol atau tidak? Tidak. Jarak dari samping satu pergi dua di sumber pasti yang ada di B. R-nya berapa? Nah, pertanyaan yang kedua adalah berapa besarnya medan listrik? Ya, berapa medannya? Berapa besarnya medan listrik di titik B? Oke, B itu ya. Berapa besarnya? Sama ya, secara fisika, fisika I R kuadrat. Nah, tapi pasti kalian akan bingung, I ini I yang mana? I yang di titik B atau I yang di sumber? Siapa yang menyebabkan medan listrik di titik B? Ini adalah sumber sama. Nah, ini sudah dijelaskan. Nah, sekarang berapa medan listrik yang terjadi di sumber? Ada nggak medan listrik yang terjadi di sumber? Berapa besarnya medan listrik di titik sumber dari muatan plus ini? Berapa? Di sumber tidak nol. Kenapa? Karena ada muatan lain di sini. Nah, ini baru I per R kuadrat. Ini gimana? I yang di B ini. Jembak, bangunan kurang biasa. Itu enggak. Kelihatan Pak. Ya, berarti itu buat ada medan listrik juga yang bekerja. Karena medan listrik dalam medan listrik ini kan dia ada medan yang arah ke sana. Jadi ketika itu tarik dari berarti dari tarik apa tarik ada medan yang bekerja yang arahnya ke sana. Ini medan ini adalah medan dari medan B. Kalau dulu nggak pikir, nah karena nanti saya terpaksa seperti ini. Dan kalau misalkan seperti ini, kalau banyak yang begini, itu kalian ketika mendapati soal seperti ini sederhana. Ada tiga, ini ada tiga, ini dan ini ada tiga.
Teringat soal ini. Tapi kalau modal lapangan ya mungkin selama lapangan kalian buat, tapi kalau modal konsep ya ini akan terus juga. Nah kalau soal ini bisa ditanyakan bisa bukannya kayak kolom, bisa dengan listrik. Jadi tergantung apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan adalah tentang gaya kolom, berarti kan semuanya sama dengan yang tadi. Sebagai contoh, kan gaya kolom ada B. Berarti saya coba menggambarkan ini. Jadi gaya kolom ini ada gaya kanan kita ini negatif, yang positif ini negatif, berarti ini yang positif ini akan seperti apa gaya yang IB kalau menolak berarti hasilnya kemana? Jadi apa untuk menandai? Nah kemudian oleh generasi ini sana juga ya. Nah kalau dia belajar begini kita gunakan saja gampang kan? Nah di sini bisa juga ditanyakan medan listrik ada IB. Nah sekarang kalau medan listrik pada IB bagaimana arah gayanya? Nah, benda ini dia mengantarkan medan listrik ke medan positif berarti kan menyebar. Berarti ketika dia mengenai si benda IB ini arah medianya mana? Sana ya. Berarti ini adalah sana. Ini adalah E. Siapa? Nah kemudian yang berarti ini ada medan listrik arahnya mana? Kalau dia menuju berarti si benda ini akan mengalami medan arahnya kemana? Karena juga ya. Nah ini kebetulan sama ya. Karena jadi nanti tinggal digunakan. Nah untuk medan listrik ini nanti ada juga pertanyaan yang tentukan titik di mana medan listriknya 0. Ya. Kalau untuk gaya kolom tidak ada pertanyaan seperti itu. Dia akan hanya bertanya berapa gaya kolom pada A, pada B, atau pada C. Nah kalau medan listrik karena kan dia waktu di darat ini tetap ada medannya, itu kan titik di mana medan listriknya 0. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, berarti kita kira-kira sekitar titik ini, jadi sekitar titik ini, oke. Ini kan ada 2 ya. Padahal sebenarnya ada 3. Padahal sebenarnya ada 3. Nah, muat medan listrik oleh benda B sendiri. Pengaruhnya apa? Ya, berarti tidak ke A. Tapi untuk dirinya sendiri, dia 0. Ya. Medan listrik oleh benda B itu di jarak kan dia kan posisinya kan dia berada di posisinya kan ada di R sama dengan 0. Jadi di situ medan listriknya 0. Ya. Tapi begitu ada jarak di sini, misalkan saya tentukan ada titik di sini sebagai titik P. Nah, maka titik P ini akan mengalami 3 jenis medan listrik. Yang pertama medan listrik A arahnya akan ke kanan sebagai A ya. Kemudian medan listrik B arahnya mana? Juga ke kanan.
sebagai EB, dan C juga ke sana sebagai EC. Nah, jadi dia ada 3. Nah, kalau di sini cuma 2, karena kan 3 juga harusnya EB-nya itu 0, karena dia jaraknya 0. Nah, kalau titik ini titik Q misalkan, atau titik O ya. Titik O gimana? Bedanya. EA-nya sana, EB-nya mana? Ke kiri ya? Iya, karena ini kan mengatakan, nah ini adalah EB. Kemudian intinya negatif karena kita berarti berarti kalau ada pertanyaan di titik mana dari titiknya bisa 0, tidak mungkin dia di daerah sini karena di daerah ini medan titiknya selalu ke sana. Kalau di sini ada yang kanan dan kiri, berarti kemungkinan ada 0-nya nanti tergantung dengan jaraknya ini, jarak A dan B-nya, B dan C-nya. Tinggal naik di jarak. Tapi ada kemungkinan resultannya 0. Berarti titik 0 itu ada di sekitar antara A dan B. Itu kasus ini. Jadi ketika nah, itu nanti cara menggunakannya kalau sejajar seperti itu mudah aja, tapi kalau nanti gunanya seperti ini ya ketiga dengan sudut yang sembarang yang diketahui yaitu skill vektornya, skill mengembangkan vektornya yang harus digunakan. Dan tentunya saya tidak bisa mengajak kalian mengotak-atik vektor lebih lama di kelas. Saya harapnya nanti kalian atau dengan vektor. Nah, kemudian dalam belajar kan kalian ada kelas sama seperti ini. Nanti ada tutorial, kemudian praktikum ya. Nah, saya juga sebenarnya sangat terbuka kalau kalian memang benar-benar misalkan sudah belajar mengalami masalah, misalkan tidak bisa menyelesaikan suatu soal gitu ya, itu boleh datang ke ruangan saya di Windows F ya, di ruangan Persika di hari Rabu ya. Di hari Rabu saya bisa menerima kalau kalian ingin konsultasi terkait fisika dasar. Nah, itu catat ya, Pak. Yang sebenarnya tergantung nanti misalkan saya ada di ruangan ya bisa ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan mau konsultasi mau belajar lebih dalam bisa datang ke ruangan saya di Fisika di hari Rabu. Yang di Google Meet tadi menanyakan. Oke, kalau sudah ditanyakan kita lanjut ke sesuatu yang agak sedikit lagi di sini. Tanya tinggal 3, tidak banyak. Nah, ini pertama ya, berikutnya baru kita mulai. Ini hari pertama pemanasan dulu. Nah, di sini mulai di muatan kontinu. Oke, jadi tentang muatan titik dan muatan kontinu itu sangat-sangat signifikan perbedaannya. Ya, mungkin yang di SMA dulu kalian tidak begitu ditekankan bahwa tadi kita bahas itu adalah bentuknya titik, gitu ya. Tapi di sini kita pastikan bahwa itu adalah bentuknya titik. Nah, yang namanya bentuknya titik itu kan tidak ada, ya. Kenyataannya tidak ada. Titik. Enggak. Menggunakan dia punya dimensi, punya panjang, punya lebar, punya ketebalan, diameter, volume dan sebagainya. Sehingga konsep tentang muatan titik ini
Jadi tidak aplikatif gitu ya. Tetapi konsep berpikirnya itu sangat-sangat penting karena dari konsep muatan ini kemudian dilanjutkan cara berpikir tentang muatan kognitif yang lebih realistis. Ya, muatan kognitif itu artinya muatannya bukan titik lagi, tapi dia bisa berupa kabel yang rumahnya punya panjang, bisa berupa bola yang memiliki volume, bisa berupa lempengan yang memiliki kebalan dan memiliki ruang permukaan dan sebagainya. Dan itu adalah benar-benar yang lebih realistis yang akan kalian dapat. Nah, tadi kenapa bisa dulu tidak pernah dibahas karena konsekuensi dari benda-benda yang realistis tadi itu membutuhkan skill matematis yang mungkin belum begitu dipahami di SMA. Jadi kita integral. Jadi harus ada integralnya. Jadi kalau tadi di muatan itu digambarkan di sini dituliskan rumusnya contohnya ini ya. Dan di sini ada tanda sigma seperti ini. Ya. Ini artinya penjumlahan dari berbagai macam titik yang menyebabkan si muatan itu menghasilkan gaya listrik. Jadi menggunakan sigma. Jadi tambah 1, tambah 2, tambah 3 dan seterusnya. Nah, oleh muatan kontinu itu dibayangkan sebagai titik-titik yang saling berhubungan, saling kontinu, sehingga secara matematis sigma ini berubah menjadi integral. Itu matematikanya seperti itu. Jadi sigma yang tadi di sini untuk muatan titik ini berubah menjadi integral. Mengintegralkannya dari mana? Dari si kalau dia panjang, berarti dari panjang titik A ke titik akhirnya di B misalkan. Jadi itu batas integral. Nah, jadi itu yang membedakan hanya secara matematis sigma tadi. Sigma ini berubah menjadi integral. Dan tadinya ditambahkan satu persatu menjadi integral. Karena dia kontinu. Kalau yang kontinu adalah diskret atau titiknya. Rumusnya masih sama. Hanya saja di sini I-nya karena tadi beda titik itu I saja. Sekarang kan gunanya kontinu. Oke, berarti yang digunakan pada partisi dari benda. Jadi kalau misalkan ada kabel seperti ini, jangan kabel ini bermuatan, kabel ini bermuatan. Nah, ini sebenarnya dianggap sebagai titik yang harus berhubung apa dari sini sampai dengan ujungnya kabel. Jadi kalau misalkan kita yang berapa meter ini P, ya. Kalau pakai cara yang tadi, ya 1 kaki per kuadrat, ditambah kaki 2 per kuadrat, ditambah kaki 3 dan seterusnya. Yang itu. Nah, tapi sangat banyak. Jadi kalau menggunakan muatan ini, maka si kabel itu kita partisi. Kita partisi. Jadi muatan totalnya I itu muatan total dari kabelnya. Sedangkan muatan dari kabel yang kita partisi itu adalah di ini adalah muatan yang kita partisi dan kita bagi. Kemudian kita integralkan dari mana dari X menjadi 1 ke X2 dalam arah X. Berarti rumusnya menjadi E itu adalah integral dari K atau 1 D per R kuadrat. Jadi kalau kita kuadrat, kalau misalkan vektor itu sama ya. Jadi apa maksudnya dari di operasi integral ini adalah dia mengintegralkan titik ini dari sampai ke titik ini. Maka batasnya dari nanti
Akan tetapi benda itu ada yang dimensi panjang, artinya merupakan kabel yang kecil diameternya tapi dia kepanjangannya bisa kilometer. Artinya si ketebalan atau diameter dari kabel itu menjadi sangat kecil, bisa diabaikan dibandingkan dengan panjangnya kabel. Maka benda yang seperti itu dianggap sebagai benda yang hanya memiliki dimensi panjang saja. Sehingga yang berlaku adalah rapat massa dari rapat muatan dari kabelnya itu adalah lambda. Itu lambda dirumuskan dq per dx. Tapi kalau benda yang dia memiliki lempengan seperti ini, ya, bendanya lempengan, tebalnya diabaikan, maka dia adalah menggunakannya sigma. Ini adalah dq per d luasnya dA, atau luasnya adalah x dikali d. Kemudian kalau bendanya adalah bola yang memiliki volume, maka di sini adalah rho. dq per d volumenya, volumenya x dz, x dz. Nah, sehingga nanti di sini dq-nya ini kita ubah. Dari sini kita tahu, misalkan contohnya yang ini, dq-nya sama dengan lambda x, maka EP-nya tadi dalam integral dari 1 ke 4 pi yaitu 0 dq di lambda per r kuadrat dengan batasnya 4. Nah, ini benda panjang. Kalau benda luas ya, kan nanti kalau yang luas berarti dia menjadi 1 per 4 pi epsilon 0 sigma dx d r kuadrat. Artinya kalian perlu menjelaskannya 2 kali, ada dx, ada b. Matematis mulai ada matematis. Kalau yang kalkulusnya matematika dasar yang tidak lulus, pasti akan terkendala. Apalagi kalau dia bendanya bervolume, ya, punya rapat massa, rapatnya menjadi volume. Kan dx jadi dz, integral lipat 3. Kan kalian sudah kenal integral lipat. Nah, ini kalau contoh benda. Nah, ini ya benda yang hanya memiliki panjang, ya. Tapi bentuknya di sini bukan perlu menaikkan bentuk lingkaran. Gimana cara mencari medan listriknya? Ya, kita partisi di partisi. Kemudian setelah dipartisi digunakan dari mana? Dari titik mati. Iya, betul. Sama dengan yang ini ya, ini saya punya bentuk lingkaran seperti itu. Kemudian dicari medannya secara integral. Nah, untuk yang muatan-muatan ini memang pasti akan ada operasi matematis yang agak kompleks, ya. Sehingga kalian benar bahwa soal hukum pola, kalau nanti dia muncul kemudian dalam kategori soal mudah, ya, maka yang penting adalah hukum pola dalam bentuk tidak, sehingga kalian tidak harus mengoperasikan jauh. Tapi nanti kalau di kisi-kisinya kan kita selalu memberikan kisi-kisi, ya, mana yang topik mana yang akan diberikan soal mudah, soal mudah. Ketika itu soal sulit, kemungkinan besar yang akan digunakan adalah benda bermuatan. Dan nantinya soal-soalnya akan diberikan contoh di program. Itu benda-benda yang apa namanya memiliki dimensi
Ada yang mau tanyakan? Nah, yang pertama saya belum mau yang di bumi ada yang menanyakan. Ada yang menanyakan. Tidak, Bang. Oh ya. Ya, jadi nanti setiap pembelajaran ya akan selalu menunjukkan materinya. Tapi yang lain baik Pak, terima kasih. kita masih ada waktu ya. Jangan jangan pulang. Muncul kok ini. Kalau mau menjauh secara karena kita butuh R2 R2 itu apa? Belum muncul. Apa yang R2-nya? Ya. R13. Ya, ini bisa. Dua. Ada apa lagi? R2 balik ya. Ini apa? R23 SMP. Nah, ini orang di sini nggak ada yang masalah ya. Dengan orang ini kan. Berarti kan ini nggak ada yang serius. Yang berikutnya matematika
Duanya berapa? Minus 0 minus 10 minus itu langsung ditutup ya sama. Dikurangi R3. Artinya ini kalau kita lihat contohnya misalkan ini gaya pada misalkan berarti adalah yang satu dulu yang satu dua dulu apa ini apa? Sepakatan dari satu dua kan dan satu kalau menjadi seperti yang ini. Berarti kalian ada apa? Dari satu dua itu apa? Nah ini masalah kesepakatan dan kalau misalkan meskipun kesepakatan ya pakai logika saja gitu ya. Kalau paham dan lakukan logika, nah ini kan yang satu dua nanti kan yang satu dua itu kan adalah dari satu kanan dan dua arahnya mana? Kanan ya. Berarti arahnya itu positif kan atau kanan? Ya, arahnya adalah positif. Nah, di sini R yang positif itu yang mana? Yang satu dua kan itu satu. Berarti di sini R dua satu. Sudah kita pakai besarnya juga. Nah, kemudian di sini kan 1 3 K 1 3 per. Berarti di sini R-nya apa jadinya? 31. R 31. R 13 itu mana? Nanti ke bawah. Arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Kemudian R 31 itu ke atas. Nah, ke atas. Kenapa? Karena di sini tiganya negatif. Nah, tiganya negatif. Jadi ke atas kemudian di bawah. Nah, ini kenapa tadi saya hindari? Kenapa tidak perlu dituliskan apa namanya vektornya secara ringkas karena kalian nanti akan terjebak pada tanda-tanda positif negatif di aturan vektornya ini. Makanya saya juga akan dulu ketika masukkan dua. Nah, tetapi yang dari sini adalah bahwa si arah ini yang harus kalian ingat bahwa kalau positif tarik menarik, positif tarik menarik dan seterusnya itu yang pasti benarnya itu yang menggunakan vektor ini justru kesepakatan yang memungkinkan bisa jadi lupa mana yang dimasukkan. Jadi saran saya gunakan yang ini, ya, gunakan yang ini. Tapi nanti ketika menentukan mana R-nya, ya gunakan saja gambar. Ini hanya untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan ketika tidak ada gambar. Jadi ada juga pertanyaan soal ya suatu benda berada pada posisi yang tidak digambarkan. Nah, ketika dia tidak digambarkan, maka kalau pengalaman saya, cara yang lebih mudah adalah ya dari vektor yang kita visual itu kita gambarkan dulu. Kita gambarkan dulu, lalu kita cari dari arah itu lebih mudah ketimbang kita hanya menggunakan si asal vektor ini yang tandanya kita bisa klik positif dan negatif. Tapi kalau ini jaminan lah kalau negatif ini positif itu kita menarik arahnya nanti akan selalu menyesuaikan. Jadi kemungkinan salah arah kecil kalau kita menggunakan vektor, kemungkinan salahnya besar karena di sini ya, di sini banyak sekali proses menambahkan dan mengurangkan nanti
Belum lagi muatannya ada potensi yang negatif, karena kalian lupa jadi penelitian itu menggunakan gambar. Jadi kalau soalnya nanti tidak dapat gambar, salah saya tadi digambarkan. Nah, soal itu saja nanti muatan terletak pada posisi sekian. Dalam diberitahu dalam ini misalkan soal itu diketahuinya ini gitu ya. Nah, diketahui muatan satu memiliki posisi 2i, muatan 2 memiliki posisi di sumber dari kombinat. Kombinat berarti 0, muatan 3 berada pada posisi 2i itu sendiri. Nah, itu kan normalnya ya kalian nanti akan sendiri tapi saya khawatirnya nanti salah dari posisinya. Makanya dari sini kalian harus bisa menggambarkan jadi dari yang paling besar itu sehingga kalau posisi dari ini nanti masalahnya hanya ada pada sudut sudutnya nanti gunakan kemampuan matematika ya mana sudutnya ya kalau rumusnya itu berdasarkan di vektor. Nah itu sih dalam satu tambahan di materi umum yang diajarkan di fisika cuma tadi bahwa gaya yang muatan yang sejenis tolak menolak yang berarti saling menarik. Fisikanya hanya itu, selebihnya matematika. Ya selebihnya itu kan matematika semua. Jadi fisikanya mudah, matematikanya ya tergantung dengan pengalaman kalian. Pengalaman pengerjaan soal. Itulah yang saya katakan. Jadi jangan lagi bilang fisika sulit. Matematikanya ya mungkin kalian belum terbiasa. Oke, nah mungkin itu yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Ya semoga kedepannya terjaga motivasinya. Karena mau tidak mau kalian informasi dulu di TCP ya. Terus ya jalan yang banyak masalah kalau TCP yang tidak. Dan yang perlu diingat ya bahwa sejak saya mengambil fisika dasar ya, itu selalu ada dalam A ya, jadi jangan sampai kalian memutus referensi gitu ya. Kemarin yang di atas quiz dasar itu nanti pada UTS itu nilai rata-rata kelasnya itu di bawah rata-rata dari 10 TPP gitu ya. Artinya adalah kelas itu tidak berhasil. Ya kemudian saya berikan banyak motivasi kepada TPP yang saya ada waktu itu. Dan ya alhamdulillah situasinya itu bisa naik rata-rata kelasnya. Dan berhasil ada yang dapat tambahan dari awal saya sudah sering menyatakan kayaknya di TPP saya nggak ada yang A gitu. Namanya di bukunya ada satu atau dua AB ada berapa? Jadi kalau kalian pasti dikasihkan ada ya yang hanya bisa lulus banyak ya. Ada juga yang ingin menampilkan A. Karena kuncinya adalah kalau lalu mahasiswa yang dapat award positif 4.0 itu adalah dia ya fisikanya dapat A. Karena kalau saya dapat A biasanya saya dapat A juga. Iya kan? Jadi berpeluang untuk mendapatkan positif award ya. Tahun lalu TPP yang saya. Karena kuncinya di fisika, biasanya gagal IPK karena fisikanya tidak A. Nah, apapun itu motivasi kalian yang penting semua perkuliahan diikuti sebagaimana aturannya. Kalau usah terlalu banyak drama gitu ya. Misalkan kalian tidak hadir, kita izin absen, titik tanda tangan itu dengan saya tidak perlu ya. Saya juga tidak harapkan kalian selalu harus 100%. Kalian tuh punya hak untuk tidak hadir sebanyak 20%. Jadi kalau ketika kalian punya kepentingan yang misalkan sakit atau apa atau ada kepentingan yang mendesak, itu silakan saja tidak hadir dan tidak perlu untuk menitip tanda tangan ya.
aturannya juga jelas, kalian boleh tidak hadir. Ya, seperti itu juga yang itu ya, yang di meeting saya di Google ya. Ketika kalian memang absensi hadir ya, ya di kelas ikuti gitu ya, jangan cuma absen, kalian nanti akan terjebak pada dunia formalitas. Ya, formalitas secara formal kalian hadir, tapi pikirannya tidak hadir, itu waktunya 2 jam setengah akan sangat sia-sia. Lebih 2 jam setengah itu kalian tetapkan. Ya kalau misalkan penjelasan saya tidak begitu jelas ya terima dulu saja. Nanti akan lama-lama bisa menyesuaikan. Intinya ikuti aturan lain yang ada di pemilihan dasar 2 dengan metode. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Sebelum saya pasti banyak kendala, tapi bagi yang mau stay itu perhatikan Google Meet, saya rasa pasti akan dapat manfaatnya tanpa kurang waktu apapun. Jadi kita jaga betul apa yang kita belajar. Mungkin kalau ada yang menanyakan, saya tutup untuk yang komunikasi dengan jadi kalau mulai dengan saya silakan, kalau saya bantu boleh keluar ya. Jangan nunggu saya. Ini banyak yang saya simpan buku saya. Enggak, saya bisa